Kerja tiap hari tapi status tetap sementara. Ada yang diam-diam tidak beres. Kamu mungkin sudah terbiasa menjalaninya tanpa sempat bertanya kenapa. Istilah harian lepas terdengar sederhana, seolah cuma soal dibayar per hari. Tapi sebenarnya ini dirancang untuk pekerjaan yang berubah-ubah, bukan yang berulang tanpa henti. Kalau ritmenya sudah seperti mesin yang terus berjalan, ada sesuatu yang tidak lagi sesuai. Coba lihat lagi pekerjaanmu. Apakah naik turun seperti proyek musiman atau justru stabil seperti denyut nadi harian? Disinilah garis tipis itu muncul antara yang memang fleksibel dan yang seharusnya sudah tetap. Ada satu angka yang diam-diam jadi penanda, 21 hari. Bukan sekadar hitungan kalender, tapi sinyal bahwa pola kerja mulai terbaca. Saat ritme itu konsisten, hukum mulai memperhatikan. Dan ketika pola itu terjadi 3 bulan berturut-turut, statusmu sebenarnya sudah berubah, setidaknya di mata hukum. Dari yang dianggap sementara, menjadi sesuatu yang seharusnya diakui sebagai tetap. Tapi sayangnya, tidak semua perubahan terlihat secara nyata. Banyak yang tidak sadar, ada hak dasar yang sering diabaikan. Kontrak tertulis misalnya, itu bukan formalitas, tapi perlindungan. Dan masa percobaan dalam skema ini seharusnya tidak ada. Masalahnya, perubahan itu tidak terjadi begitu saja. Tidak ada tombol otomatis yang mengubah statusmu. Tanpa bukti, semua hanya akan terdengar seperti cerita, bukan fakta. Itulah kenapa setiap jejak kerja jadi penting. Absensi, slip deji, cat pekerjaan, semua itu bukan sekedar arsip, tapi senjata. Karena hak yang tidak dicatat, perlahan bisa hilang. Kalau hakmu terabaikan, kamu tidak harus diam. Mulai dari langkah kecil, bertanya secara resmi. Dan jika tak digubris, masih ada pintu lain yang bisa kamu ketuk. Pada akhirnya, hak kerja itu seperti alat, ia tidak akan bergerak sendiri. Tapi di tangan yang tahu cara menggunakannya, ia bisa mengubah segalanya. Kalau kamu atau temanmu masih di posisi ini, jangan biarkan ini jadi cerita lama. Mulai pahami dan jaga hakmu hari ini.